Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lattice distributif dan juga lattice complemented. Jadi kita juga membahas mengenai motivasinya ya, kenapa kok bisa muncul seperti itu ya. Oke, jadi di video yang lain kita sudah membahas tentang sifat ini ya. Jadi bisa kita lihat ini kalau distributif harusnya sama dengan, tapi yang dijamin adalah ya ini ya, dan yang satunya juga seperti ini ya. Dan dari situ ya maknanya apa? Tidak semua lattice dia punya sifat distributif. Dan ya seperti yang kita tahu kalau kita punya himpunan power set dari suatu himpunan yang tak kosong, itu kan dengan operasi irisan dan gabungan kita tahu kan dia berlaku distributif. Jadi kita punya definisi lattice L dengan operasi meet dan join disebut dengan lattice distributif jika ya kita punya operasi ini ya. Jadi ini seperti mirip kalau kita punya perkalian dan penjumlahan kan. Jadi seolah-olah kalinya itu masuk terus di plus-plus kan. Cuma bedanya kalau perkalian dan penjumlahan itu andaikan kita tukar posisinya jadi seperti ini, misalkan ini plusnya, ini kalinya kan dia tidak berlaku. Tapi kalau di lattice dia harus berlaku dua-duanya. Jadi meet-nya ini bisa masuk, join-nya ini juga bisa masuk, dan perhatikan ya operasinya di sini berbeda ya. Jadi mudah sekali untuk dipahami ini. Jadi kita punya x meet y dijoinkan dengan x z. Yang ini kita punya x join y di-meet-kan dengan x join z. Untuk setiap ya kita punya 3 elemen ya di L ya, pasti kan. Jadi bagaimana dengan contohnya? Pertama adalah kita punya ini ya, himpunan tak kosong, terus kita buat power setnya dengan irisan dan gabungan, itu jelas dia lattice distributif. Terus selanjutnya bagaimana dengan yang ini, LCM dan CD ya. Jadi kita ambil ya ini KPK dan FPB ya. Ya sederhana saja, kalau misalkan kita punya, intinya kan dari sifat ini ya, dari sifat di bilangan ya sebenarnya kan. Pada dasarnya kan kalau kita punya KPK dari, ya kan, kita punya misalkan X dan juga FPB dari di sini ini ya, dari misalkan Y dan Z. Nah, dari sifat bilangan dia akan sama dengan apa? Ya, akan sama dengan FPB dari ini KPK-nya dari X dan Y, dan juga KPK dari X dan, pada prinsipnya kan kita punya seperti ini ya. Dan sebaliknya pun juga berlaku kan. Jadi kita punya FPB dari X dan di sini KPK dari Y dan Z kan sama dengan KPK dari FPB XY dan FPB di ini ya. Alasannya lah kenapa dia yang himpunan bilangan asli dilengkapi dengan dua operasi di sini ya, KPK dan FPB ya, dia merupakan lattice distributif. Jadi alasan utamanya ini. Kalau ini ya bisa ditunjukkan lah dari sifat bilangan kan, tidak rumit ya. Jadi ya contohnya bisa di salah satunya ya, bisa dengan kayak pemfaktoran kan nanti bisa dilihat KPK-nya apa, FPB-nya apa kan, dan ya pasti kesamaan ini akan berlaku kan. Jadi ini alasan utama. Untuk bukti detailnya bisa dicoba. Nah, ini adalah contoh lattice yang tidak distributif. Jadi ya kita coba ya, kenapa kok dia tidak distributif. Jadi misalkan kita ambil C, saya pakai biru saja, kita C di-meet-kan dengan misal ya B join A. Kira-kira bisa atau tidak ini? Jadi C di-meet-kan dengan B join A. Jadi B join A itu 1, ya kan? C di-meet-kan dengan 1 berarti ini 1 ya. Bagaimana dengan
C mid B dijoinkan dengan C mid A kan. C mid B itu adalah C mid B berarti ini ya 0 ya. 0 dijoinkan dengan C mid A kan juga 0 kan, berarti 0 kan. Nah, bisa dilihat di situ ya jelas ya 1 tidak sama dengan 0 kan. Jadi ini salah satu alasannya kenapa dia tidak distributif. Jadi bukan lattice distributif. Nah, ini juga bisa dipakaikan alasan yang sama ya. Jadi kita ambil misal yang di tengah-tengah kan. Terus satunya di sini kan misalkan ya. Jadi bisa kalau kita ambil mid-nya dulu kan nanti misalkan B-nya ya. Jadi B-nya di-mid-kan dengan ini kan. A join C. Jadi kan kita punya ini agak berbeda ya. Jadi bisa coba dicari sendiri untuk alasannya ya. Jadi tinggal ngambil 3 elemen, coba-coba seperti tadi. Tapi pada prinsipnya ya mirip sama seperti ini kan. Jadi kita cari yang tidak memenuhi kesamaannya kan. Jadi kita cek lah. Dan ini beberapa contoh, ada 2 contoh lattice yang tidak distributif. Oke. Nah, menariknya adalah kalau kita punya suatu lattice yang distributif, kalau kita punya ini ya, jadi X di-mid-kan dengan Y join Z, dan X mid Y akan sama dengan X mid Y dijoinkan ini kan, berarti kan ini yang distributifnya yang salah satu kan. Jadi kita punya yang ketika kita dualkan, jadi kita ganti di sini, diganti kan semuanya diganti ya, dia akan berlaku. Jadi tidak perlu ditunjukkan dua-duanya kan, intinya kan seperti itu kan. Atau sebaliknya, kalau misal kita punya yang ini, yang pertamanya yang ini, akan berlaku yang jadi dualnya itu akan berlaku. Jadi pada dasarnya adalah ya untuk menunjukkan dia lattice distributif, itu tidak harus ditunjukkan dua-duanya, karena ya jaminannya adalah teorema ini ya. Jadi salah satu saja pasti sudah cukup ya. Jadi untuk buktinya bisa dicoba sebagai latihan. Karena kan pada prinsipnya ya sebenarnya kembali lagi ke definisi saja kan. Bukan sesuatu yang rumit ya. Dan dipakai lah intinya yang diketahuinya. Selesai. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang power set di himpunan, ya kan? Misalkan ini ya, kita punya A-nya tak kosong, terus kita punya PA itu kan. Jadi dengan relasi subset ya, tentunya kita punya yang terbesar itu A, ini kan. Ini terbesar. Dan kita punya kosong itu yang terkecil kan. Nah, jadi kalau kita punya sembarang lattice, terkecilnya misal 0, terbesarnya 1. Nah, kita punya A dijoinkan dengan 1 itu 1, dan A di-mid-kan dengan 1 itu jadi. Selanjutnya A join dengan 0, A sendiri, dan A mid 0 ini sama dengan 0. Ya sama seperti kalau kita punya di himpunan kan. Jadi himpunan A kalau digabungkan dengan, atau ini ya, X ya, X anggota PA. Jadi X digabung dengan A ya pasti A. Dan X diiris A ya pasti. Karena A-nya itu yang paling besar kan. Dan di sini kita punya X digabungkan dengan kosong. Ya X sendiri, dan X diiriskan kosong ya pasti kosong. Dan ini sifat ini berlaku untuk sebarang lattice ya. Dan untuk buktinya itu sebenarnya tinggal kembali ke ini. Jadi bukti intinya menggunakan definisi mid dan join kan. Kita kan pakai batas atas, batas bawah kan, dan terbesar terkecilnya itu kan. Jadi ya mau tidak mau yang kalau contohnya seperti ini kan. Jadi batas atasnya ya tidak mungkin ada yang lebih gede dari
1 kan, maka dari itu ya pasti jadi 1 kan. Nah, yang di sini ya kita ambil semua batas bawahnya, nggak mungkin ada yang lebih kecil dari A kan. Yang lebih besar dari A maksud saya kan. Karena kalau dia lebih dari A ya otomatis bukan batas bawah terbesar lagi kan. Jadi bukan batas bawah lagi kan. Maka dari itu kita peroleh ini pasti ya hasilnya jadi A kan. Kalau yang ini bagaimana? Ya sama saja, ini sudah A-nya itu kita cari yang batas atasnya A, dan yang nggak mungkin yang lebih kecil dari A kan. Jadi yang paling kecil ya pasti A sendiri kan. Karena ya A sendiri batas atasnya dan pasti A. Terus di sini nggak ada yang lebih kecil dari 0, jadi mau nggak mau ya ini harus jadi 0 kan. Jadi by definisi lah untuk buktinya ya. Jadi kita definisikan sama seperti di himpunan ya, kita punya komplement. Kalau misalkan kita punya elemen terkecil 0, elemen terbesar 1, jadi elemen lain di L disebut komplement dari A kalau kita punya A dijoinkan dengan B sama dengan 1 dan A iris B sama dengan 0. Ini sama seperti yang di PA tadi ya. Jadi ya kan kita punya X komplement itu apa? Yang dijoinkan dengan X digabungkan dengan X itu kan jadi semesta ya. Ini kan jadi A-nya kan. Dan kalau X komplement ini diiriskan dengan X ini kosong kan. Jadi idenya inilah yang dibawa kan secara umum kan. Jadi dari sini. Oke, itu definisi dari komplement dari suatu elemen yang ada di lattice. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya lattice ini, elemen terkecilnya 0, terbesarnya 1, plus distributif. Nah, komplement dari suatu elemen di L itu tunggal. Pasti tunggal. Jadi jaminannya dari distributifnya sini. Nah, bagaimana dengan buktinya? Ya, kita ambil ini ya. Jadi komplement dari A. Ya, karena dia komplementnya berarti kan kita punya A join B itu sama dengan 1 kan. Dan A join C juga sama dengan 1. Kenapa? Karena BC itu komplement dari A. Ini jelas ya by definisi. Dan di sini ya A mid B itu pasti 0 dan A mid C itu pasti 0. Dari situ kita punya apa? Ya B. Ini ya jelas ya, ini B mid 1. B mid 1 itu kan sama dengan B kan. Dan 1 itu bisa kita ganti dengan A join C ya. Ini dari sini. Dan selanjutnya adalah karena ini distributifnya. Ya kan? Dan selanjutnya apa? Nah, ya sudah. Kita punya B mid A itu sama dengan ya A mid B dan B mid A ya sama aja ya. Kan dia ini komutatif kan. Jadi kita punya ini sama dengan 0. Jadi kita peroleh apa? Ya kita ini lagi. Dan kita punya kan tadi B mid C masih ini ya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk perhitungannya dan bisa dilihat di sini endingnya adalah ya kita punya apa? A join B itu kan 1. Jadi 1 mid C itu sama dengan C. Berarti kita peroleh dari sini ya B sama dengan C. Jadi kalau kita punya lattice distributif, kalau A-nya punya komplement, komplementnya pasti tunggal. Jadi ya sebenarnya alur pembuktiannya ya sama seperti biasanya lah. Kalau kita menunjukkan tunggal itu kan ya andaikan ada 2, tunjukkan 2 itu sama kan. Berarti maknanya apa ya? Hanya ada 1 saja kan. Jadi tunggal ya. Dan ini penting. Kenapa? Nah, kita perlukan untuk mendefinisikan lattice boolean ya. Boolean lattice. Di lattice bool. Nah, intinya definisi kalau lattice kita punya elemen 0 dan 1 disebut lattice complemented jika setiap elemennya punya komplement. Karena kan ya tidak ada yang menjamin kan tadi semuanya punya
komplement. Dan kalau misalkan suatu lattice itu dia complemented plus distributif dan tentunya juga punya elemen 0 dan 1 ya, kita sebut dengan lattice bool ya, karena beberapa sifat ini yang berkaitan dengan komplement dan distributif itu yang akan kita pakai nanti untuk di aljabar bool ya. Jadi Boolean algebra itu kan ya banyak menggunakan itulah dan manfaatnya banyak kan. Tidak hanya di matematika, di ilmu komputer pun juga banyak digunakan. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.